Bab 298 Off di kejauhan. Mu Heng dan Zhang Lai melihat Mu Rongchong yang dikalahkan. Ada tampak kesepian di mata mereka. Zhang Lai tersenyum pahit dan berkata, "Awalnya saya berpikir bahwa setelah bekerja keras selama lebih dari sebulan, saya akan mampu menangkapnya. Siapa tahu, ia benar-benar menarik lebih jauh dari saya. Sekarang, tampaknya seperti mimpi yang jauh. Bahkan Mu Rongchong tidak lagi cocok." Mu Heng bangkit dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan ini. Potensinya berbeda dari kita. Prestasi masa depannya akan berbeda juga. Namun, dengan seseorang seperti itu di depan kita, seseorang yang kita dapat membuat target kita, kekuatan kita akan meningkat lebih cepat." Itu benar. Semakin tinggi bakatnya, semakin banyak tekanan yang ada pada kita. Selama saya tidak malas atau tidak kehilangan kepercayaan diri saya, kekuatan saya akan membaik pada tingkat yang jauh lebih cepat. Tampak sepi di mata Zhang Lai berkelok dan digantikan oleh ekspresi tekad dan keyakinan. Jika Anda mengambil dua orang, satu dengan 100 poin potensial dan yang lain 50 poin, sebagai target, hasil akhir akan sangat berbeda. Oleh karena itu, mereka berdua sangat beruntung. Mereka memiliki saingan seperti Xiao Chen, orang yang memiliki potensi 100 poin. Ketika Liu Ruyu melihat puncak dari Jade Maiden murid membawa dua orang terluka turun, senyum samar muncul di wajahnya anggun. Ini mungkin adalah hasil terbaik. 3 hari kemudian, di sebuah halaman di Jade Maiden Peak, Xiao Chen berbaring dengan damai di kursi berbaring di halaman. Ada sebuah panci dupa di atas meja batu di sampingnya. Asap dari pembakaran dupa spiral ke atas, dan aroma obat samar berlama-lama di halaman. Ketika dihirup, itu membiarkan orang merasa segar. Satu tidak bisa membantu tapi bersantai setelah itu. Cedera yang dialami Xiao Chen dalam pertarungan dengan Mu Rongchong lebih parah daripada yang ia duga sebelumnya. Negara lawan angin dan keadaan awan yang ditanamkan ke dalam luka, membuat mereka sangat sulit untuk menyembuhkan. Ada juga meridian yang telah mengalami beberapa kerusakan. Yang paling parah adalah cedera yang ditimbulkan oleh bentrok misterius fenomena kepala On. Saat itu, Xiao Chen dan Mu Rongchong telah menekan luka internal mereka. Setelah pertarungan berakhir, ia kemudian bertindak 100 kali lebih buruk dari yang seharusnya. Dengan kedua cedera internal dan eksternal, itu tidak mungkin untuk Xiao Chen untuk sepenuhnya pulih dalam waktu 1 bulan. Namun, Xiao Chen telah menerima perawatan terbaik dari Jade Maiden Peak. The Heavenly Saber Pavilion tetua tidak pelit dalam membiarkan dia menggunakan berbagai macam obat pills. Lebih jauh lagi, Xiao Chen memiliki kakak perempuan Peak Maiden Jade dengan penyembuhan roh bela diri membantu memperbaiki meridian dan organ internalnya secara pribadi. Setelah hanya 3 hari, luka Xiao Chen sebagian besar hilang. Setelah 4 hari lagi, ia harus dapat pulih kembali ke puncaknya. Semua ini adalah karena kekuatan Xiao Chen ditampilkan telah menarik perhatian dari eselon atas dari Heavenly Saber Pavilion. Meskipun Xiao Chen awalnya sangat kuat, ia masih hanya seorang medial grade martial saint. Ada banyak orang di Heavenly Saber Pavilion yang mencapai medial grade martial saint di usianya. Ketika seluruh bangsa Qin besar itu dibawa ke dalam perspektif, bahkan ada lagi yang telah melakukannya. Namun, kehebatan tempur Xiao Chen telah ditampilkan, dan keadaan guntur yang mengerikan memaksa orang lain untuk memiliki tingkat penghormatan yang baru baginya. Dia bukan sederhana medial grade martial saint. Setiap sekte akan memberikan perhatian khusus kepada para jenius mereka. Mereka akan menyalurkan segala macam sumber daya ke arah para jenius itu. Tentu saja, The Heavenly Saber Pavilion tidak terkecuali. Itu tidak aneh bahwa mereka menunjukkan begitu banyak perawatan untuk Xiao Chen. Xiao Chen berbaring di kursinya, melihat langit yang jernih di atas. Setiap napas yang ia ambil terdiri dari udara yang menyegarkan. Seluruh tubuhnya terasa nyaman. Ini sebenarnya adalah bagian dari metode perlakuan khusus Jade Maiden Peak. Kursi berbaring tidak terbuat dari kayu biasa.
Sebaliknya, itu terbuat dari kayu spiritual yang berusia 1000 tahun. Dengan kata lain, jika ini ketua pemulihan dibawa keluar dan robek berkeping-keping, itu akan tetap dapat mengambil setidaknya 1000 kelas spirit stone. Ketika seseorang meletakkan di atasnya, energi spiritual 1000 tahun yang terkandung di dalamnya akan menembus melalui kulit, menanamkan ke dalam darah, daging, tulang, dan sumsum, beredar ke setiap organ dalam tubuh pembujangan. Selanjutnya, bumbu dan dupa bubuk dalam pot dupa juga terbuat dari roh herbal dipetik di Taman Puncak Jade Maiden sesuai dengan petunjuk Xiao Chen. Mereka secara khusus digunakan untuk mengisi roh. Metode perawatan santai tersebut memungkinkan Xiao Chen merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Karena ia telah kembali ke Qingyun Peak, ia tidak pernah santai. Sekarang, dia telah sepenuhnya tenang. Dalam 3 hari terakhir, Xiao Chen tidak berpikir apa-apa atau melakukan apapun. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang. Dia menemukan bahwa ada perbaikan untuk keadaan mentalnya. Haha. Little Brother Ye Chen. Apakah Anda beristirahat? Tawa yang ditarik keluar datang dari luar halaman sama seperti mata Xiao Chen yang menutup. Xiao Chen dengan cepat membuka matanya. Dia bangkit dan menyapa tamu. Elder Tang. Penatua Tang adalah anggota Majelis Penatua. Dia adalah puncak Martial King dan potensinya belum kering belum. Dengan kondisi yang tepat dan kesempatan, ia akan dapat maju ke Martial Monarch setiap saat. Dia bisa dikatakan ahli sejati. Bahkan 100 Xiao Chen tidak akan cocok untuknya. Hanya ada 9 tetua di seluruh pavilion Heavenly Saber. Di bawah situasi tidak memiliki pavilion master. Para elder ini memiliki jumlah yang menakutkan otoritas. Semua keputusan utama dari Heavenly Saber Pavilion harus melalui persetujuan Majelis Penatua sebelum mereka dapat berlalu. Penatua Tang telah datang untuk mencari Xiao Chen pada hari pertama pemulihannya. Tujuan kunjungannya telah menempatkan Xiao Chen ke posisi yang sulit. Penatua Tang telah melihat bakat Xiao Chen dan telah berjanji kepadanya banyak manfaat. Ingin membawanya sebagai murid pribadinya. Xiao Chen telah menolaknya sekali. Tujuan kunjungannya kali ini harus sama. Ketika Penatua Tang melihat Xiao Chen bangun, dia melamulur tangannya dan kekuatan lembut mendorong Xiao Chen mundur. Dia tertawa. Little Brother Ye Chen, Anda saat ini terluka. Anda harus mengeluarkan dengan formalitas. Pernahkah Anda berpikir tentang hal itu? Saya berbicara kepada Anda tentang hari yang lain? Ketika Xiao Chen mendengar hal ini, dia tersenyum dengan pahit di dalam hatinya. Sepertinya penolakannya kembali kemudian diambil sebagai dia mempertimbangkan itu. Jika tidak, bisa jadi Elder Tang berpura-pura menjadi orang bodoh. Tanpa menunggu Xiao Chen menjawab, Penatua Tang melanjutkan. Sebenarnya, Anda hendaknya mempertimbangkan ini dengan serius. Setelah bertahun-tahun, saya tidak mengambil di setiap murid pribadi. Setelah Anda menjadi murid saya dan saya menjadi elder tertinggi di masa depan, tempat saya sebagai penatua akan menjadi milik Anda. Sumber budidaya yang diterima penatua jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Ketika kita mengolah, kita menggunakan kelas medial spirit stone, obat pills, segala macam teknik rahasia, dan beberapa teknik bela diri eksklusif untuk Heavenly Saber Pavilion. Semua ini bisa menjadi milikmu. Xiao Chen menjawab. Penatua Tang. Penatua Tang menyela dia dan melanjutkan. Saya sudah mengetahui upaya pembunuhan pada kehidupan Anda dalam perjalanan kembali ke Pavilion Pedang Surgawi. Saya sudah memperingatkan Song Ke. Dia tidak akan berani untuk membuat lagi bergerak melawan Anda. Yang paling penting adalah bahwa setelah Anda menjadi seorang elder, Anda dapat duel Song Ke secara terbuka. Hehe. Bahkan jika Anda sengaja terluka parah Song Ke dalam duel, tidak akan ada masalah. Itulah hak seorang penatua. Bagaimana menurutmu? Menggoda, kan? Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Anda hanya perlu mengatakan itu dan saya dapat membantu Anda berurusan dengan Liu Ruyusisi.
Penatua Tang telah secara aktif meletakkan semua manfaatnya. Jika Xiao Chen mengatakan dia tidak tergoda sama sekali, dia akan berbohong. Namun, kondisi ini tidak cukup untuk memindahkannya. Xiao Chen berkata dengan tenang, "Permintaan maaf saya, Penatua Tang. Saya sangat tidak setuju. Ke-9 Elder di sini untuk merebus siswa saya lagi. Sama seperti Elder Tang akan terus berlanjut." Ada tawa merdu di halaman. Liu Ruyu berjalan santai. Ketika Penatua Tang melihat Liu Ruyu datang, dia tidak dapat membantu tetapi menunjukkan beberapa rasa malu di wajahnya. Terlepas dari situasinya, dia masih senior. Dia tertangkap dengan tangan merah berusaha untuk meneror seorang murid. Siapapun akan merasa malu pada saat itu. Haha. Little Ruyu adalah bercanda. Bagaimana aku bisa perburuan murid Anda? Saya hanya di sini untuk memeriksa Little Brother Ye Chen. Aku akan bawa cuti pertama. Jika Little Brother Ye Chen memiliki masalah di masa depan, Anda dapat datang mencari saya. Ketika Penatua Tang melihat Liu Ruyu sudah tiba, dia tertawa dan segera pergi. Xiao Chen langsung merasa lebih rileks. Dia memandang Liu Ruyu dan tersenyum. Hal yang baik Anda datang. Jika tidak, saya akan ditempatkan dalam posisi yang sangat sulit. Liu Ruyu mendesis di dalam. Ia teringat ketika ia pertama kali bertemu dengan Xiao Chen. Sampai hari ini, dia masih merasa itu lucu. Namun, penilaiannya benar. Dia adalah seseorang yang bisa membangun kembali prestise King Yun Peak. Liu Ruyu tidak memiliki tujuan lain untuk datang ke sini. Dia hanya datang untuk melihat Xiao Chen, untuk memeriksa luka-lukanya, dan menemaninya untuk membantunya melewatkan waktu. Mereka berdua mengobrol untuk waktu yang lama. Sebagian besar dari apa yang mereka bicarakan adalah pemahaman mereka tentang jalan bela diri. Mereka berdua sekarang hampir sama dalam kekuatan. Hubungan master-murid sudah tipis. Itu lebih seperti bagian teman bagian guru jenis hubungan. Langit perlahan menjadi gelap. Ketika senja tiba, mereka berhenti berbicara dan Liu Ruyu membawanya pergi. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. Orang Xiao Chen tahu, Mu Heng, Zhang Lai, Liu Suifeng, dan Chu Xinyun semua datang menemuinya. Hal ini memberinya perasaan hangat di dalam hatinya. 3 hari kemudian di malam hari, luka Xiao Chen telah pulih sepenuhnya. Dia sekarang kembali ke negara puncaknya. Selanjutnya, setelah bertarung dengan Mu Rongchong dan 1 minggu istirahat yang tenang, Xiao Chen merasa kehebatan pertarungannya meningkat secara signifikan. Meskipun tidak banyak kemajuan dalam budidaya. Ini adalah manfaat dari pertarungan sejati. Jika seorang jenius tidak memiliki saingan yang baik atau intens perkelahian, tidak akan pernah ada perbaikan yang signifikan. Hanya dalam pertarungan besar bisa ia menemukan di mana ia kurang. Setelah itu, dia dapat menjalani pelatihan untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Setelah itu, akan melalui pertarungan besar lain akan memeriksa dan melihat apakah pikirannya benar atau tidak. Jika suatu siklus positif terus berlanjut, kekuatan seseorang dapat dengan cepat dan stabil membaik, dan sungguh mencapai puncaknya. Oleh karena itu, setiap kultivator harus terus-menerus menetapkan target untuk diri mereka sendiri. Ya. Pada larut malam, Xiao Chen tiba-tiba mendengar jejak kaki. Ekspresi Xiao Chen berubah. Sosok itu melintas di udara dan segera muncul di halaman. Ketika Xiao Chen melihat sosok itu dengan jelas, dia tercengang. Mu Rongchong berpakaian hitam, dan sabernya digantung di pinggangnya. Dia berjalan keluar dari kegelapan dan ke Xiao Chen. Xiao Chen memulihkan ketenangannya. Dia bertanya dengan ragu. Apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk melawan saya lagi? Wajah tampan Mu Rongchong tetap tanpa ekspresi. Dia mengatakan tidak berbedanya. Tidak perlu untuk saat ini. Kamu benar. Ada beberapa hal yang bukan milik Anda sampai Anda telah menggenggam mereka di tangan Anda. Saya bertepuk tangan terlalu berat di masa lalu. Sekarang saya telah menyadari hal ini.
Saya telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Chen tidak terkejut dengan perkataan Mu Rongchong. Dengan budidaya dan kekuatannya, ia telah mencapai kemacetan di Paviliun Saber Surgawi. Dengan potensinya, The Heavenly Saber Pavilion tidak akan dapat menyimpannya di sini. Itu hanya soal waktu sebelum ia pergi. Xiao Chen membiarkan lengannya dan ekspresinya menjadi lebih hangat. Dia bertanya, "Di mana Anda berniat untuk pergi?" Bab 299 Sejujurnya, Xiao Chen tidak merasakan permusuhan terhadap Mu Rongchong. Meskipun orang ini tidak bergaul dengannya, dia memiliki karakter yang menentukan. Dan dia terbuka dan jujur dalam cara dia melakukan sesuatu. Bahkan, Xiao Chen lebih menghargai karakter semacam itu. Saya tidak tahu. Aku akan berpikir tentang hal ini setelah saya meninggalkan negeri Qin besar. Keluar dari bangsa lain di benua Tianwu. Negeri Qin besar adalah yang paling lemah. Jika saya membatasi pandangan saya ke negeri Qin besar, saya tidak akan mencapai banyak di masa depan. Aku harus meninggalkan negeri Qin besar. Meninggalkan negeri Qin besar. Xiao Chen setuju dengan keputusan tersebut. Setelah dinasti Tianwu hancur, semua Vena roh di benua itu berada dalam kekacauan. Selain Great Jin Nation, kepadatan dari 4 negara lain, energi spiritual tidak bisa dibandingkan dengan masa dinasti Tianwu. Bahkan tidak menyebutkan era kuno. Dengan penipisan energi spiritual, kecepatan budidaya kultivator diturunkan. Dengan jumlah yang sama bakat dan lingkungan pelatihan yang berbeda, ada perbedaan besar dalam pertumbuhan kekuatan. Selanjutnya, dari 4 negara, bangsa Qin besar kepadatan energi spiritual adalah yang terendah. Inilah sebabnya mengapa bangsa Qin besar hanya memiliki 3 sekte besar. Ada terlalu sedikit Vena roh. Suatu hari, Xiao Chen akan pergi juga. Dunia ini begitu luas dan indah. Jika ia tidak menggali dan melihat, ia akan mendapatkan banyak penyesalan dalam hidup. Xiao Chen telah mendengar bahwa, selain dari benua Tianwu, terdapat banyak pulau di sisi lain dari lautan tak terbatas. Setiap pulau adalah ukuran sebuah bangsa. Selanjutnya, Vena roh mereka jauh di dalam laut. Mereka tetap utuh sejak zaman kuno. Seseorang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan para jenius yang ada di sana. Namun, ada banyak hal yang belum dicapai oleh Xiao Chen dalam negeri Qin besar. Dia bisa pergi untuk saat ini. Dia harus, setidaknya, memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengan itu sebelum dia bisa pergi. Mu Rongchong berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu terkuat dalam generasi muda dari Paviliun Saber Surgawi setelah mengalahkan saya. Apakah Mu Rongchong bukan peternak pertama yang benar?" Xiao Chen penuh dengan keraguan ketika ia bertanya, "Apa maksudmu?" Mu Rongchong berkata, "Sejak zaman kuno, para ahli sejati dari Heavenly Saber Pavilion telah tinggal di Divine Saber Camp. Hanya setelah Anda memasuki Divine Saber Camp akan Heavenly Saber Pavilion menuruni teknik rahasia sejati untuk Anda." Xiao Chen secara pribadi telah mengalami kekuatan dari Divine Saber Camp. Yang harus mereka lakukan adalah untuk silau padanya. Dan ia merasa takut, teknik marsial yang mengikuti cara pembunuhan memang mengerikan. Namun, ini berbeda sekarang. Xiao Chen tidak memahami negara manapun. Jika itu adalah Xiao Chen saat ini, bahkan jika ia tidak bisa mengalahkan mereka, ia tidak akan kehilangan tentang aura ketika menghadapi seorang ahli pedang ilahi camp. Lalu mengapa Anda tidak bergabung dengan Divine Saber Camp? Mengingat bakat Anda, mereka seharusnya telah menyampaikan undangan kepada Anda. Xiao Chen berkata. Ekspresi Mu Rongchong tidak berubah. Dia mengatakan dalam mode yang ditarik keluar. "Saya menerima undangan 2 tahun lalu. Namun, saya menolaknya. Anda akan mengerti mengapa setelah Anda menerima undangan. Selain dari Divine Saber Camp, hanya ada satu orang yang Anda harus memperhatikan di Heavenly Saber Pavilion." Bunga Xiao Chen terhina. Dia bertanya, "Siapa?" "Leng Liusu." Mu Rongchong menjawab dengan acuh tak acuh. "Putri Pavilion Master sebelumnya. Leng Liusu."
Ada alam rahasia di Paviliun Saber Surgawi. Rovain asal dari Heavenly Saber Pavilion berjalan melalui sana. Hanya keturunan dari Kaisar Saber mengolah di sana setelah mereka maju ke Martial Saint. Setengah tahun yang lalu, Leng Liusu maju ke Martial Saint. Bakatnya tidak lebih rendah dari Anda atau saya. Dia juga memiliki garis keturunan dari Kaisar Saber. Dengan bantuan dari Rovain Origin, dia akan mengejutkan seluruh besar kin bangsa ketika ia muncul. Heavenly Saber Pavilion rahasia alam dan Rovain asal. Ketika Xiao Chen mendengar hal ini, dia kaget. Dia mengenang dunia bawah tanah dan ruang aneh yang dia masuki. Ada juga tikar doa di lubang pohon. Wilayah rahasia yang disebutkan Murong Chong kemungkinan ada. Tidak heran ia tidak bisa duduk di atasnya di masa lalu. Selain tidak memiliki cukup budidaya, ia juga harus memiliki garis keturunan Saber Emperor. Xiao Chen akhirnya tercerahkan tentang hal itu. Rovain adalah sesuatu bahkan yang Vian Raja inginkan. Hanya dengan berpikir tentang hal itu, orang bisa membayangkan budidaya di atasnya dan berapa banyak kecepatan budidaya akan membaik. Aku akan mengambil cuti. Meskipun Anda akan pergi cepat atau lambat, saya harap Anda akan menyebarkan nama King Yun Pik sebelum Anda pergi. Murong Chong menangkupkan tangannya dan berkata, saya harap kita akan bertemu lagi di masa depan. Segera setelah ia berbicara, sosok Murong Chong berkelit dalam kegelapan dan dengan cepat dicampur. Benar menghilang dari visi Xiao Chen. Sudut bibir Xiao Chen meringkuk di lengkungan. Dia tersenyum samar dan berkata, sungguh orang yang menarik. Setelah mengatakan begitu banyak, hal terakhir yang dia katakan adalah yang paling penting. Dia jelas masih tidak dapat melepaskannya. Mengapa dia masih berpura-pura? Dalam 7 hari tersebut, Xiao Chen telah mendengar tentang Three Weather Styles dari Murong Chong. Setelah dia menciptakannya, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai kekuatannya. Dia mampu menggabungkan negaranya pada usia muda. Hanya 20 tahun. Kemudian, ia menciptakan teknik bela diri sendiri. Bakat di benua Tianwu. Bahkan di zaman kuno, jarang. Lebih jauh lagi, perasaan Xiao Chen adalah bahwa 3 Weather Styles belum sepenuhnya selesai. Setelah menghukum langit dan bumi, harus ada setidaknya 5 gerakan lagi. Setelah ia menyelesaikan gerakan yang terakhir, Xiao Chen percaya akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Bahkan jika Murong Chong tidak naik ke puncak jalur bela diri, namanya akan diturunkan ke generasi terakhir karena teknik angin awan saber ini. Murong Chong harus dianggap salah satu yang benar. Bladesman Yun Kexin disebutkan. Terlepas dari keadaan dari Heavenly Saber Pavilion. Setelah langit menjadi cerah, Xiao Chen pergi dan menyapa rakyat Jade Maiden Peak sebelum meninggalkan Jade Maiden Peak untuk King Yun Peak. Xiao Chen akhirnya kembali ke puncak King Yun yang akrab. Seperti sebelumnya. Hanya ada sedikit sekali tanda permukiman manusia. Sepanjang jalan, Xiao Chen memikirkan perkataan Murong Chong. Dia mendesis untuk dirinya sendiri. Memang ada terlalu sedikit orang di King Yun Peak. Sebelum saya pergi, saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk membantu King Yun Peak kembali prestise selamanya. Xiao Chen tidak berjalan sangat jauh sebelum melihat sosok putih yang familiar. Itu Xiao Bai cepat berlari ke arahnya. Setelah di belakang adalah Liu Ruyu, Liu Suifeng, Cao Yang, dan Xiao Meng. Xiao Chen tersenyum lembut dan mengangkat Xiao Bai ke pelukan. Kemudian ia menuju Liu Ruyu dan yang lainnya. Xiao Meng tertawa dan berkata, Xiao Bai sungguh fantastis. Itu tahu kau kembali dari begitu jauh. Bahkan kami tidak tahu Anda akan sembuh sepenuhnya hari ini. Kulit Liu Ruyu membaik dengan berlalunya hari. Pada saat ini, ketika Xiao Chen melihatnya, ia sudah pulih pesona dari masa lalu. Setelah menderita cedera seperti itu, kesempatannya untuk maju ke Martial King kemungkinan akan tiba setelah dia sembuh total. Pernahkah Anda pulih sepenuhnya? Liu Ruyu bertanya dengan suara lembut. Xiao Chen mengangguk sedikit. Ketika Liu Suifeng melihat situasinya, dia tertawa dan berkata, Ayo, Ye Chen.
Mari kita pergi minum. Xiao Yang dan Xiao Meng akan datang juga. Mari kita secara formal merayakan kemenangan Anda atas Murongcong. Ketika Xiao Bai mendengar kata minum, maka segera tumbuh gelisah. Ini berteriak tanpa henti, menunjukkan bahwa mereka ingin pergi juga, membuat semua orang tertawa. Melihat senyum di wajah semua orang, Xiao Chen merasakan kehangatan tertentu dalam hatinya. Meskipun ada sangat sedikit orang di Qingyun Peak, tidak mungkin untuk menemukan harmoni seperti di puncak lainnya. Bahkan jika ia meninggalkan Qingyun Peak di masa depan, ia akan selalu menghargai saat-saat dalam hatinya dan tidak pernah melupakan mereka. Sangat baik. Mari kita minum untuk isi hati kita malam ini. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan tersenyum. Di puncak tunggal Lingyun Mountain Range, dengan tidak ada tanda tempat tinggal manusia, Xiao Chen duduk di atas batu. Awan guntur tak terbatas bergejolak di langit di atasnya. Sehari setelah semua orang merayakan dan mabuk, Xiao Chen mulai budidaya. Setelah bertarung dengan Murongcong, dia tahu di mana dia kekurangan. Karena kekuatan negaranya tidak mencukupi. Hal itu mengakibatkan kehebatan pertarungannya menjatuhkan diri ke orang biasa dari sebuah martial saint, yang mungkin dari semua bergerak juga menjatuhkan. Oleh karena itu, dalam setengah bulan terakhir, ia mencoba memikirkan cara-cara untuk memperkuat negaranya, berusaha untuk membuat untuk kekurangan. Karena Xiao Chen mengusahakan incantation Purple Thunder Divine, keadaan guntur jauh lebih murni daripada pembudidaya biasa. Tentu saja, itu mungkin juga jauh lebih kuat. Sebuah negara yang sama dalam kesempurnaan kecil tidak bisa menahan guntur Xiao Chen. Mereka akan mudah ditekan. Ini adalah alasan mengapa ia dapat menggunakan sebuah kesempurnaan kecil untuk menahan dirinya melawan negara bagian Great Perfection Murongcong. Semua ini adalah karena incantation Purple Thunder Divine yang setara dengan surga teknik budidaya peringkat. Demikian pula, hal itu juga membuat negara maju ke kesempurnaan besar jauh lebih sulit daripada biasanya. Tahap awal hanya memerlukan Purple Thunder Divine Incantation untuk menaikkan ke lapisan kelima sebelum ia bisa membuat terobosan. Begitu ia berhasil menerobos, Great Perfection State of Thunder akan setara dengan puncak Great Perfection negara lain. Ini adalah manfaat yang luar biasa. Untuk saat ini, karena Xiao Chen tidak bisa maju ke Great Perfection State, dia harus memikirkan gagasan lain. Kembali ketika Xiao Chen melawan Murongcong, ketika mungkin suci dari Azure Dragon Martial Spirit melepaskan, itu menekan keadaan musuh awan angin. Ini memberikan Xiao Chen ide bagus. Jika ia diresapi yang kudus mungkin ke negara, bahkan tanpa negaranya menerobos ke Great Kesempurnaan, yang mungkin akan meningkat secara signifikan. Ini adalah metode yang sangat bagus tapi memasukkannya ke dalam tindakan itu sangat sulit. Setelah mencoba selama setengah bulan, ia tidak bisa menanamkan dalam kekuatan suci dari Azure Dragon Martial Spirit. Yang kudus mungkin boleh dianggap suatu aura dari binatang suci purba. Itu seperti aura manusia. Binatang kudus kuno pasti memiliki aura unik mereka sendiri. Meskipun kecakapan Xiao Chen dengan aura tidak pada tingkat beberapa mengharapkan, di mana mereka bisa menggunakan tatapan tajam untuk mengubah aura mereka menjadi pisau dan menyebabkan rasa takut pada lawan. Dia masih bisa melepaskan atau menariknya saat dia senang. Menanamkan aura sendiri ke negara itu tidak sulit. Namun, sulit untuk mengontrol aura roh bela diri Azure Naga. Di masa lalu, ketika roh bela diri Xiao Chen adalah utuh, itu akan menjadi mungkin. Ia hanya harus menariknya keluar dari dantian. Sekarang, roh bela diri telah hancur dan beristirahat di 300 yang aneh acu points dari tubuhnya. Dia saat ini hanya membuka 13 dari 18 acu points di lengan kanannya. Menggunakan 13 naga ki bersama-sama dengan aura dan mencolok seseorang sederhana. Ia hanya perlu mengirimkannya. Mengubah naga ki ke aura Azure Dragon. Menyempurnakan itu. Dan menanamkan ke dalam negara adalah masalah besar. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melirik awan guntur di atasnya.
Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya. Dan dengan berpikir, Yang Fengyan Acu Point segera meledak, sebuah biru naga ki muncul. Laogong Acu Point. Daling Acu Point. Neiguan Acu Point. Helai berwarna biru naga ki mengalir keluar. 13 Acu Points di lengan kanannya dibuka. Dan semua naga ki bergabung. Mereka membentuk sebuah Azure Dragon sekitar 10 meter ganjil. Mengitari lengan kanan Xiao Chen. Sisik naga menutupi tubuh naga. Itu tampak cukup nyata. Selain dari matanya yang relatif tanpa ekspresi. Ini Azure naga sulit untuk membedakan dari yang asli. Bab 300 Huci. Xiao Chen berteriak dan sang naga membuka rahang untuk mengaum keras. Kemudian, itu terbang ke arah awan guntur di langit. Yang kudus mungkin terkandung dalam raungan naga diperpanjang keluar selama 1000 meter di sekelilingnya. Di mana-mana itu berlalu. Rumput yang tangguh membungkuk. Gales bersiung. Dan bahkan udara tampaknya menjadi penurut. Di bawah kendali spiritual Xiao Chen's sense, Azure naga menjadi samar dilihat dalam awan guntur. Baut petir muncul di awan. Ketika naga dan awan bergerak bersama, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan kemungkinan keadaan guntur menjadi lebih kuat. Gemuruh. Setelah beberapa menusuk gemuruh guntur, aura keadaan guntur naik sepanjang jalan. Memanjat lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada akhirnya, itu mencapai tingkat yang sama mungkin sebagai negara gabungan Murong Chong awan angin. Namun, naga ki akhirnya akan memudar. Ketika naga ki kelelahan, naga biru akan menjadi kurus. Dan aura negara guntur juga akan turun. Ketika Azure Dragon sepenuhnya menghilang, keadaan guntur akan segera kembali ke bentuk aslinya. Kembali ke awal mungkin. Xiao Chen mengungkapkan senyum tak berdaya. Dia melamulur tangannya dan menyerahkan keadaan guntur, petir di atasnya menghilang. Dan hanya suara angin yang kuat yang tersisa. Ada pepatah. Angin berasal dari harimau dan awan berasal dari naga. Dengan menggabungkan naga dengan awan, itu memang bisa memperkuat keadaan guntur saya. Namun, efek sementara seperti itu tidak apa yang saya cari. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan mengungkapkan ekspresi merenungkan. Dia berkata, yang saya inginkan bukanlah efek sementara, tetapi sesuatu yang dapat memperkuat keadaan guntur. Namun, string penyelidikan ini benar. Yang kudus mungkin memang dapat menguatkan keperkasaan keadaan guntur. Hanya, saya tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki mungkin yang kudus untuk saat ini. Tidak ada terburu-buru. Saya masih punya waktu. Aku bisa mengatasinya perlahan-lahan, kata Xiao Chen kepada dirinya sendiri. Dia duduk di atas batu lagi dan menutup matanya. Perlahan-lahan masuk ke dalam pikiran. Xiao Chen akhirnya duduk di sana selama 7 hari. Selama 7 hari ini, dia tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak membuka matanya. Rasanya seperti ia telah masuk ke dalam keadaan yang penuh mukjizat pemahaman. Mencoba untuk memecahkan masalah pemurnian mungkin suci. Sebuah martial saint tidak memiliki masalah dengan tidak makan atau minum selama sebulan. Energi spiritual mereka diserap bisa berubah menjadi beberapa energi tubuh diperlukan. Pada hari ini, awan gelap di langit menunjukkan banyak aktivitas. Setelah beberapa saat, ada gales yang kuat dan hujan deras. Tetesan air hujan jatuh dengan suara hualala yang sepenuhnya membebaskan Xiao Chen dalam waktu singkat. Ketika Xiao Chen merasakan guntur di langit, dia segera membuka matanya. Energi murni alam muncul di hadapannya. Baut petir melintas di langit, diikuti oleh kecelakaan yang memekakkan guntur. Adegan dari baut kilat menusuk melalui udara sebelum Xiao Chen mata itu tercetak ke pikiran Xiao Chen selamanya. Mendadak, ia tercerahkan. Tubuh Xiao Chen gemetar dan menggelengkan semua air di tubuhnya. Hujan yang jatuh dihentikan oleh penghalang tak berbentuk dan berhenti jatuh di Xiao Chen. Ini adalah petunjuk terakhir untuk masalah Xiao Chen telah bertanya-tanya tentang selama setengah bulan. Xiao Chen mendongak dan tertawa keras. Perasaan ini tiba-tiba pencerahan hanya terlalu menggembirakan. Sebenarnya,
Saya telah salah mengarahkan diriku. The Azure Dragon Martial Spirit telah bergabung ke dalam tubuhku. Namun, aku memandangnya seolah-olah entitas yang terpisah. Sama seperti petir yang berkelilit di langit. Bersama dengan angin kencang dan hujan deras. Mereka semua adalah bagian dari Daos Surgawi. Mereka tidak dapat dipisahkan. Mereka semua adalah bagian dari kehendak surga. Aura saya harus sudah mengandung aura roh bela diri Azure Naga. Hanya saja saya membuka 13 acu points. Hal ini relatif kecil. Maka tidak menunjukkan. Juga tidak akan ada cara untuk memperbaikinya. Jika saya ingin bergantung pada kekuatan tubuh saya untuk menyempurnakan keluar aura Azure Naga yang paling murni. Saya hanya akan mampu melakukannya ketika saya membuka semua acu points 361 dalam tubuhku. Pada saat itu, aku sudah akan menjadi Raja Bela Diri. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu terjadi. Namun, mengapa saya harus memperbaikinya? Aku hanya harus menanamkan aura saya sendiri ke negara. Kemudian, aura Azure Dragon secara alami akan ditanamkan ke dalamnya. Melakukannya saat ia memikirkannya. Ini adalah bagaimana Xiao Chen selalu. Dengan hanya berpikir, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Guntur menyala dan ada perbedaan yang jelas di lingkungannya. Xiao Chen melepaskan aura. Dan itu terus meningkat. Kemudian, itu berkumpul di lingkungannya. Berputar-putar di sekelilingnya. Seperti aura Xiao Chen yang naik. Sebuah shockwave tanpa bentuk muncul di bawah Xiao Chen. Meniup semua hujan yang jatuh. Boom! Ketika aura Xiao Chen dinaikkan ke puncak, ia merahunkan. Aura beredar di sekitar tubuhnya bergegas ke langit. Gambar samar dari sebuah Azure Naga bisa dilihat berlomba ke langit dengan aura. Gambar dari Azure Dragon itu sangat kabur. Bahkan ketika Xiao Chen menggunakan sense spiritual, ia hanya bisa melihat siluet yang kabur. Ketika aura bergegas ke langit di akan Xiao Chen, ia mencoba penggabungan ke negara. Ini adalah upaya pertama Xiao Chen untuk melakukannya. Di masa lalu, ia hanya mencoba menggabungkan aura dengan teknik sabernya. Tetapi ia tidak memiliki pengalaman penggabungan dengan negaranya. Oleh karena itu, Xiao Chen agak tidak terbiasa dengannya. Meskipun teknik saber sangat berbeda dari negara, gagasan umum itu mirip. Setelah mencoba lebih dari 1 jam, ia akhirnya menemukan petunjuk tentang cara untuk melakukannya. Aura tidak berbentuk berubah menjadi tetes hujan dan dalam hati digabung ke dalam negara. Seperti aura menuangkan dalam terus-menerus. Guntur dari awan menjadi lebih keras. Kilatan petir jatuh tanpa henti. Dalam sekejap, mereka sebenarnya melampaui yang alami. Membuat mereka tampak redup. Boom, boom, ledakan. Hanya pada saat ini, guntur dan petir di sekitarnya menjadi sangat sengit. Setiap petir sangat menakutkan. Seperti mereka akan merobek langit terpisah. Pil guntur berikut bahkan lebih mengerikan. Suara itu hancur telinga. Dan bahkan puncak Xiao Chen duduk di tidak bisa membantu tapi gemetar. Angin kencang dan hujan deras tercurah. Langit sangat gelap. Langit tampak seperti itu akan didorong ke bawah. Ekspresi terfokus Xiao Chen yang awalnya semakin mengejutkan. Ini adalah Daos Surgawi yang menampilkan keperkasaannya bagi saya. Sebelumnya, ketika aku diresapi dalam aura, aku menekan mungkin ditampilkan oleh Daos Surgawi. Sekarang, itu telah datang kembali dengan pembalasan kuat. Ada pepatah kuno. Setiap kali seorang kaisar membuat terobosan, tidak lagi berperang melawan diri seseorang, energi dalam tubuhnya sudah dinaikkan ke puncak. Tidak ada lagi potensi untuk mengeksploitasi. Sebaliknya, itu adalah pertarungan melawan langit. Untuk bersaing untuk Daos dengan surga. Untuk menggunakan Daos Surgawi untuk memperkuat tubuh mereka sendiri. Meskipun Xiao Chen jauh dari yang sebanding dengan kaisar kuno. Bahkan tidak mencapai 10/100 dari apa yang mereka miliki. Ia secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang hanya mereka bisa. Dia secara ceroboh telah marah kepada Daos Surgawi. Dengan bidang budidaya saat ini,
Ia harus berhenti ketika ia bertemu dengan situasi seperti itu. Jika tidak, dia akan terpukul oleh guru dari Dao Surgawi, mengubahnya menjadi abu dan meninggalkannya tanpa mayat yang lengkap. Namun, sekarang adalah saat penting untuk merger aura dan negara. Xiao Chen hanya pendek dari langkah terakhir. Jika dia menyerah, semua akan menjadi tidak berarti. Saya tidak bisa menyerah sekarang. Jika tidak, saya tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Suatu keadaan yang telah berperang dengan langit akan jauh lebih baik daripada keadaan biasa. Xiao Chen mengungkapkan ungkapan yang ditentukan saat ia berkata bahwa ia tersulam. Bum, bum, ledakan, ada guntur yang membelah telinga dan petir merobek langit. Semua ini tidak pernah berhenti untuk bahkan sesaat. Kemudian, beberapa baut petir melintas oleh Xiao Chen. Dalam sekejap lampu kilat itu, semua air hujan dievaporasi, menyisakan hanya kabut lebat. Listrik sisa berderit di lingkungan Xiao Chen, memberikan suara non-stop pili-pila. Xiao Chen tercengang. Kekuatan petir ini luar biasa kuat. Jika ia memukul tubuhnya, ia tidak akan mampu menahan itu. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan memfokuskan pada menanamkan auranya ke negara bagian. Awan di atasnya bergejolak. Karena aura itu ditanamkan ke dalam negara, yang mungkin mulai meningkat. Aura Xiao Chen yang instan ditanamkan sepenuhnya. Awan guntur di langit terbentuk menjadi pusaran air yang besar. Sebuah petir yang sangat tebal melesat melalui udara. 1. Dalam sekejap, langit yang gelap menyala secerah hari. Itu membuat petir yang diciptakan oleh Dao Surgawi tampak lebih rendah lagi. Sukses, Xiao Chen berkata dengan ungkapan gembira. Hanya pada saat ini, guntur dan petir di langit mendadak berhenti. Ekspresi Xiao Chen berubah dan dia dengan cepat melompat dari puncak. Boom! Setelah beberapa saat, petir yang kuat, lebih kuat dari apapun yang pernah Xiao Chen lihat sebelumnya, merobek di langit dari cakrawala. Puncak Xiao Chen telah berdiri di atas langsung hancur berantakan. Puncak besar dari 2000 meter puncak itu meledak terpisah. Sebuah shockwave ungu mengerikan melonjak di atas dan memukul Xiao Chen dalam sekejap. Sangat biasa, Xiao Chen segera memuntahkan seteguk darah. Ketika ia berbalik dan melihat puncak sebelumnya sangat baik, itu tampak seperti bagian atas hancur berantakan oleh tinju dewa. Bagaimana mengerikan! Hanya setelah efek sudah agak tak tertahankan. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka kaisar kuno menantang Dao Surgawi. Xiao Chen berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan di dalam hatinya. Setelah ia menyeka darah dari bibirnya. Meskipun Xiao Chen mengalami cedera internal, ia akhirnya menyelesaikan penggabungan aura ke dalam keadaan guntur. Di masa depan, setiap kali aku membuka lebih acu points, yang kudus mungkin dalam aura saya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu akan terus digabung. Masih ada banyak potensi untuk daya yang negara. Xiao Chen memiliki ekspresi yang agak bersemangat saat ia mengeksekusi gravity spell dan turun ke tanah secara perlahan. Hujan dimulai dengan cepat dan berlalu dalam sekejap. Setelah petir surgawi yang mengerikan itu, hujan perlahan-lahan menjadi lebih ringan. Tak lama setelah itu, langit menjadi jelas. Sebuah pelangi 7 warna muncul di cakrawala. Tampak sangat indah. Pelangi itu adalah fenomena alam paling indah di dunia. Xiao Chen hanya mendengar tentang hal itu sebelumnya. Ketika ia berada di dunia aslinya, dia belum pernah melihat satu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya. Dia tidak bisa membantu tapi menatap itu untuk waktu yang lama. Memang indah. Namun, ini bukan waktu untuk mengagumi pemandangan. Xiao Chen menarik pandangannya dan meneliti lingkungannya. Dia menemukan sebuah batu halus dan duduk di atasnya. Kemudian, ia mulai berurusan dengan listrik sisa dalam tubuhnya. The Lingyun Mountain Range sangat luas. Selain 7 puncak utama, ada banyak puncak tunggal lainnya dan lembah yang sunyi. Tempat Xiao Chen saat ini adalah salah satu tempat seperti itu. Sehingga tidak perlu khawatir tentang ditemukan oleh orang lain. Setelah waktu yang lama,
Energi yang diciptakan oleh guntur surgawi telah sepenuhnya dibersihkan oleh Xiao Chen. Dia perlahan-lahan membuka matanya dan berkata, "Mari kita menguji kekuatan dari keadaan baru guntur." Pertama, dengan pikiran dari Xiao Chen, berputar awan guntur segera berkumpul dari segala penjuru. Mereka terbentuk menjadi lapisan awan menderu dengan guntur. Dalam sekejap, petir melintas dan guntur mengait.